Teman-teman, pernah nggak terpikirkan oleh kalian, kira-kira kenapa negara-negara maju di dunia ini, mayoritas penduduknya itu tidak beragama atau sekuler? Dan sebaliknya, mayoritas negara yang terbilang religius justru terkesan sulit untuk maju, bahkan kebanyakan bermasalah. Lalu apa sih sebenarnya alasannya? Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Guys, ini adalah data yang diambil oleh lembaga riset CEO tentang 10 negara dengan tingkat mayoritas penduduk yang mengaku mempunyai keyakinan, dan 10 negara sekuler atau dengan kata lain, kebanyakan mayoritas penduduknya itu tidak mempunyai keyakinan. Nah, dari survei tersebut, mari kita coba lihat hal apa saja yang membedakan antara negara religius dengan negara sekunder. Dari segi pendidikan, sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nature Human Behavior mengungkapkan bahwa orang-orang yang tinggal di negara-negara sekuler ini lebih cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di negara religius. Seperti yang kita ketahui bersama, aspek pendidikan yang lebih tinggi pastinya dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas seseorang, sehingga hal tersebut dapat membantu mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan. Dari segi toleransi, sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Public Opinion Quarterly menyebutkan bahwa orang-orang yang tinggal di negara-negara sekuler umumnya memang memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi daripada negara-negara religius. Seperti yang kita ketahui juga bahwa toleransi ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu mengurangi kemiskinan. Lalu ada segi kesetaraan gender. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Demografi mengungkapkan bahwa negara-negara sekuler umumnya memiliki tingkat kesetaraan gender yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara religius. Padahal kesetaraan gender dapat meningkatkan peluang ekonomi bagi perempuan, yang juga pastinya akan dapat membantu mengurangi kemiskinan. Tingkat kebahagiaan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Social Indicator Research menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di negara-negara sekuler cenderung lebih berani mengklaim dirinya sebagai orang yang berbahagia daripada orang-orang yang tinggal di negara-negara religius. Sebagai contohnya, negara-negara di Eropa, negara-negara sekuler seperti Swedia dan Denmark memiliki tingkat kebahagiaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara religius seperti Polandia dan Portugal. Hal ini dikarenakan kebebasan berbicara, kemajuan teknologi, tingkat kesetaraan gender, dan toleransi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara religius pada umumnya. Terakhir, tingkat pembangunan ekonomi. Menurut data yang diambil dari World Bank, pertumbuhan ekonomi rata-rata negara-negara sekuler itu adalah 3,5%. Angka ini lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi rata-rata negara-negara religius, yakni hanya sekitar 2,5%. Oke, itulah kira-kira perbedaan utama negara sekuler dan negara religius. Lalu kita masuk ke pembahasan intinya. Kenapa negara religius ini sulit untuk maju dibandingkan dengan negara sekuler? Negara religius seringkali menghadapi tantangan dalam mencapai kemajuan. Salah satunya penyebabnya itu adalah kecenderungan menjadikan agama sebagai dalih utama dalam setiap tindakan. Misalnya, ketika menghadapi masalah sehari-hari, banyak orang yang akan berkata, "Ah, ya sudahlah, mungkin ini sudah takdir Tuhan." Nah, sikap seperti ini membuat evaluasi diri dan usaha nyata menjadi terabaikan. Karena segala sesuatu dianggap sudah diatur, sehingga kita hanya menerima keadaan tanpa berusaha untuk mengubahnya. Selain itu, muncul juga kesalahan logika yang disebut cacat nalar post hoc, di mana seseorang mengaitkan dua peristiwa secara berurutan sebagai sebab akibat, meskipun kenyataannya tidak terkait sama sekali. Contohnya, ada anggapan bahwa seseorang bisa sukses semata karena berbakti pada orang tua. Ya, walaupun memang berbakti itu adalah hal yang penting ya guys, tapi tetap saja berusaha menjadi faktor utama dalam hal meraih keberhasilan. Lalu ada lagi contoh kaum religi yang mengatakan, mungkin seseorang itu miskin dikarenakan kurangnya berdoa dan sedekah. Ya, doa saja kan nggak mungkin bisa juga guys, untuk menaikkan kesejahteraan seseorang tanpa adanya action. Dan lagian kalau masalah sedekah, ya gimana mau sedekah kalau untuk diri sendiri saja sangat tidak ada kelebihan secara ekonomi dan malah cenderung kekurangan.
Pola pikir cacat ini sering diperkuat oleh kecenderungan manusia untuk mencari hubungan sebab akibat berdasarkan keyakinan mereka untuk mengisi ketidakpastian dengan asumsi yang salah. Di sisi lain, negara religius cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa 16 dari 20 negara dengan korupsi tertinggi pada tahun 2022 adalah negara-negara religius. Di Indonesia misalnya, organisasi keagamaan kadang digunakan sebagai jalur politik uang karena jaringan yang luas, sehingga moralitas organisasi menjadi sekunder. Lalu kemiskinan juga menjadi tantangan serius. Bank Dunia mencatat pada tahun 2023 bahwa 70% penduduk miskin dunia tinggal di negara religius, jauh lebih banyak dibandingkan negara sekuler. Mengatasi masalah ini membutuhkan upaya dari berbagai pihak. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan korupsi. Masyarakat juga harus lebih aktif berpartisipasi, dan peran agama pastinya tetap penting dalam menegakkan nilai keadilan sosial. Tingkat intoleransi di negara religius juga cenderung tinggi. Dari 245 wilayah dengan intoleransi agama tertinggi, 185-nya berada di negara religius. Hal ini dipengaruhi oleh pola pikir konservatif dan lemahnya institusi negara, sehingga sulit menerima perbedaan dan mempermudah tindakan intoleransi itu terjadi. Secara keseluruhan, kemajuan negara religius ini terkadang terhambat karena ketergantungan berlebihan pada dalih agama, kesalahan logika dalam menilai sebab akibat, korupsi, kemiskinan, dan intoleransi. Untuk bisa maju, negara perlu keseimbangan antara keyakinan, usaha nyata, dan sistem institusi yang kuat agar masyarakat dapat berkembang secara adil dan produktif. Jadi teman-teman, negara religius itu bisa maju kalau kita bisa menyeimbangkan keyakinan dengan usaha nyata, membangun sistem yang kuat, dan menumbuhkan sikap terbuka serta toleran. Kalau kalian setuju atau punya pendapat sendiri tentang topik ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, subscribe untuk konten menarik lainnya, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa ikut berpikir. Bersama-sama kita bisa belajar dan memahami bagaimana keyakinan dan aksi nyata bisa berjalan seimbang untuk kemajuan bersama. Izin pamit, sampai jumpa di video berikutnya.